Hai, kali ini kami sedang berada di Singapura. Nah, kami nih dari tim Kumparan akan mewawancarai Novel Baswedan yang sudah ya lebih dari 100 hari lah ya dirawat di Singapura karena matanya rusak setelah disiram air keras. Bedanya nih, kali ini kami dari tim Kumparan akan mengajak seorang pembaca Kumparan yang kebetulan sedang berada di Singapura dan dia nih begitu aware nih sama isu-isu Novel Baswedan. Yuk kita langsung temui aja Anita Rusya. Nit, gimana? Udah siap ketemu Novel? Siap. Siap? Yuk! Ya, bersyukur sekali saya nih diberi kesempatan tepatnya oleh Kumparan untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Novel Baswedan. Iya. Yang biasanya ini hanya bisa saya lihat di media online ataupun di TV saja. Nah, ngomong-ngomong gimana nih kabar Mas Novel maksud saya? Baik, Mas alhamdulillah. Novel sekarang? Alhamdulillah, saya kabar baik. Anda lihat fisik saya baik. Cuman sedikit ada masalah di mata. Nah, selebihnya insya Allah baik. Kalau kita lihat ya Mas Novel ya, salah satu organ vital yang berdampak gitu ya, Iya. adalah penglihatan. Mungkin Mas Novel bisa ceritakan ke kita ini, bagaimana perkembangan pemulihan penglihatan Mas Novel saat ini? Kalau mata kiri saya hanya bisa melihat bayangan. Jadi kalau saya tutup mata saya gini, saya kesulitan sekalipun hanya untuk berjalan. Kalau ke saya gini, Saya Mas nggak Novel lihat. nggak Saya hanya lihat Kalau- bayangan, tangan Anda bergerak saya tahu, cuman saya nggak bisa lihat wajah Anda, saya nggak bisa lihat tangan Anda, bahkan jam tangan di tangan Anda saya nggak bisa lihat. Oke. Kalau Jam tangan tangannya saya nggak bisa lihat, tidak terlihat. nggak terlihat. Anda menggunakan jam tangan apa tidak saya nggak tahu. Tapi kalau mata kanan saya bisa melihat, cuman kalau untuk melihat dengan lebih jelas itu nggak bisa karena mata saya berkabut. Terkesan seperti berkabut. Jadi pandangan saya sekarang ini saya melihat seperti semuanya ada sedikit kabur. Nah, balik lagi Mas Novel, saya mau tahu nih soal pemulihan tadi kan masih berjalan. Iya. So far sudah berapa persen progresnya Mas? Dokter tidak pernah bicara sama saya soal persentase, cuman kalau saya kira barangkali yang kanan itu sudah lebih dari 80% pemulihan ya. Sudah lebih dari 80%. Kalau yang kiri barangkali capaiannya baru 30% barangkali 20-30%. Kembalinya baru 30%. Nah, kalau dengan kondisi Mas Novel sekarang ini, kegiatan rutin yang bisa Mas Novel lakukan apa? Kegiatan rutin Terkait dengan yang berkaitan dengan penglihatan nih Mas. Tapi yang masih bisa Mas Novel lakukan, berjalan kemana? Ya, saya biasa keseharian saya adalah saya diminta untuk beraktivitas dan aktivitas saya karena saya Muslim, saya punya kewajiban untuk hadir ke sholat 5 waktu di masjid. Saya menggunakan kesempatan itu untuk berjalan dari tempat saya tinggal ke masjid dan alhamdulillah itu salah satu aktivitas keseharian saya selain dari saya punya jadwal untuk bertemu dengan dokter. Nah, Mas, terkait dengan aktivitas beribadah di masjid. Ya, Mas Novel kan rutin ya membaca Al-Quran. Nah, sekarang dengan kondisi penglihatan yang seperti ini, bagaimana upaya Mas Novel ini untuk mencoba membaca Al-Quran? ya, saya sudah berupaya mencoba membeli yang mushaf yang besar. Awalnya bisa saya baca sebentar, tapi semakin lama itu akan menyulitkan. Dan saya kemudian membeli kaca pembesar ya untuk bisa digunakan. Ada pusing nggak sih gitu Mas kalau dipaksakan gitu? Meskipun pakai kaca pembesar gitu, iya. apa keluhannya? Rasanya bukan pusing tapi tegang. Jadi otot mata tentu akan Seolah dipaksa, berkontraksi ya. terpaksa Ya. gitu ya. Ketika terpaksa begitu berkontraksi tentu efeknya membuat mata menjadi tegang dan itu tidak baik. Tentunya saya hanya menggunakan waktu yang nggak bisa berlama-lama dan sebisa saya lakukan, saya akan melakukan hal langkah-langkah yang seperti itu. Karena saya menggunakan kaca pembesar juga baru 2 hari, baru kemarin ya. Oke.
Mas Novel, saya mau dengar dong Mas cerita Mas Novel nih soal upaya Mas Novel. Mas Novel kan punya keluarga dengan 4 orang anak. Yang paling 5 orang anak. Paling kecil berapa usianya, Pak? Mas? 7 bulan. 7 bulan. Iya. Nah, bagaimana upaya Mas Novel ini untuk menguatkan hati keluarga Mas Novel, baik itu istri Mas Novel maupun anak-anak Mas Novel. Yang paling besar usianya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Mungkin dia kan akan bertanya-tanya. Ya. Khususnya anak-anak ini, Mas Novel. Mungkin Mas Novel bisa. Iya, bagi saya begini, kejadian apapun itu ada takdirnya. Jadi saya tidak pernah melihat sesuatu yang terjadi itu sebagai keburukan. Meskipun dalam perspektif rasional, serangan kepada diri saya adalah keburukan buat diri saya, tapi saya berpandangan sebaliknya. Ini adalah keuntungan buat saya. Yang pertama, tentunya saya mengharapkan apa yang terjadi kepada diri saya itu mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri saya. Begitu juga dengan pemahaman kepada keluarga saya, yaitu anak dan istri saya. Kejadian ini bisa saya gunakan untuk membuat pengalaman buat keluarga saya untuk meningkatkan iman dan takwa, karena itulah kekuatan terbesar yang mereka harus miliki. Dengan begitu saya memandang semua hal yang terjadi adalah positif dan baik. Positif dan baik. Ya, apapun itu. Nah, saya baca nih Mas, beberapa bulan lalu ibunya Mas Novel ini diwawancara oleh sebuah majalah terkait dengan kondisi yang saat ini Mas Novel hadapi kan. Ya. Mungkin kalau berbeda ini kondisinya kalau Mas Novel masih sendiri gitu. Lantas bagaimana tanggapan Mas Novel terkait dengan komentar tersebut Mas? Ya tentu ketika saya sudah mempunyai keluarga, tentu salah satu problem adalah ketika saya dalam tempo waktu tertentu tidak bertemu barangkali, diantaranya seperti itu. Memang hal itu menjadi masalah diantaranya ya. Tetapi bagi saya lebih suka melihat sesuatu dengan perspektif yang positif. Toh juga nanti kan ada waktu bertemu, walaupun cuma 2 minggu, 3 minggu sekali. Apa sih Mas biasa kata-kata yang Mas sampaikan ke anak-anak Mas Baswedan, Mas Novel? Terkait dengan kondisi sekarang, mungkin Mas Novel ada kan pesan yang ingin disampaikan ke anak-anak Mas Novel? Ya, saya selalu membicarakan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang harus belajar, baik belajar dalam pengalaman hidup, belajar dalam ilmu pengetahuan, dan belajar untuk memahami agama dengan baik dan benar. Yang dengan begitu, semua itu akan menjadi bekal kekuatan bagi mereka. Dan kekuatan itu tidak dibentuk dengan cara-cara yang orang Jawa bilang enak-enakan gitu ya. Tapi perlu pengorbanan, kerja keras, perlu bersusah payah. Mas Novel, terkait dengan profesi Mas Novel saat ini, merasa kapok nggak Mas? Meskipun tadi Mas bilang ini udah takdir. Ya. Tapi kalau Mas Novel punya pilihan lain, ada nggak pertimbangan untuk beralih profesi atau tetap nih konsisten di KPK? Ya, begini. Barangkali tidak banyak orang yang tahu betapa parahnya korupsi di Indonesia. Saya tidak pernah melihat pemberitaan yang komprehensif tentang betapa parahnya korupsi di Indonesia. Kebetulan saya adalah orang yang tahu betapa parahnya korupsi di Indonesia yang sepertinya seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya dan tidak ada penanganan yang serius, yang komprehensif. Tentu sebagai pemuda, sebagai anak bangsa, saya merasa bahwa ini adalah ladang amalan buat saya. Dan ini juga panggilan buat yang lain. Kita punya loh ladang untuk beribadah, ladang untuk beramal, ladang untuk berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau seumpama saya atau orang-orang lain yang mengetahui fakta-fakta itu kemudian berdiam diri,
Justru kita pertanyakan di mana nasionalisme yang bersangkutan, di mana letak hati yang mestinya tergerak ketika ada kejahatan yang luar biasa terjadi. Karena korupsi itu bukan masalah yang sepele. Korupsi jauh lebih parah daripada perampokan. Anda bisa lihat perampok di mana-mana, tidak pernah ada merampok satu kota dirampok semua, tidak pernah. Perampok paling korbannya beberapa, tapi korupsi bisa merampas hak-hak orang satu kota, satu provinsi, satu negara sekalipun. Dan jumlahnya pun jauh lebih besar. Dan korbannya adalah orang-orang miskin. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa segala sesuatu perlu saya hindari atau saya takuti. Justru ketika saya berbuat, saya merasa berbuat yang baik, berbuat kebenaran, dan kemudian saya diteror, diganggu, diserang, itu semakin mengukuhkan keyakinan saya bahwa saya benar-benar sedang berbuat kebaikan. Jadi tidak takut ya Mas ya? Insya Allah Diteror pun enggak. tidak takut ya? Insya Allah enggak. Baik, terima kasih banyak Mas Baik. Novel Baswedan sudah mau sharing sama saya. Semoga apa yang Mas Novel perjuangkan ini bisa juga diikuti oleh masyarakat Indonesia lainnya khususnya pengguna. Ya. Terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Ya, terima kasih.